Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan juga guru. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak, kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan juga guru. Kita sebagai anak wajib untuk menghormati kedua orang tua kita dan juga patuh kepada perintah-perintah mereka asalkan masih dalam hal-hal yang benar. Nah, hormat itu bagaimana? Bukan yang kita seperti hormat di bendera, hormat gerak gitu, bukan. Nah, seperti yang sudah diterangkan di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi kepada kedua orang tua kita itu harus saling menyayangi, dan jika sampai nanti kok orang tua kita sudah tua, kita wajib untuk merawat beliau. Dan kita jangan pernah mengatakan, di sini tertulis jangan pernah mengatakan kata ah. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita dinasehati, ketika kita dimintai tolong untuk melakukan sesuatu, jangan pernah kalian itu bilang ah. Nah, hormat kepada orang tua itu bisa disebut dengan birrul walidain, yang artinya berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka gembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Nah, birrul walidain ini dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban, yaitu yang pertama, mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam hal maksiat. Jadi jika orang tua kita minta tolong kepada kita atau memberikan perintah apapun kepada kita, kita sebaiknya harus segera melaksanakannya, kecuali jika perintah-perintah itu melanggar syariat Islam, syariat agama. Kemudian yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau yang diberikan orang tua. Maksudnya apa? Bukan orang tuanya belum meninggal. Maksudnya ketika kalian mendapatkan uang saku, ketika kalian pergi ke sekolah mendapatkan uang jajan, uang itu jangan dipakai untuk membeli barang-barang yang haram, atau jangan dipakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi gunakanlah uang saku kalian itu untuk membeli atau melakukan hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga, membantu atau menolong orang tua ketika mereka membutuhkan. Jadi jika kalian di rumah melihat orang tuanya itu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, kalian bisa membantu mereka untuk sedikit meringankan beban mereka. Kemudian jika kalian
sudah tidak memiliki orang tua atau orang tuanya sudah meninggal, kalian masih bisa tetap berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kalian masih bisa menghormati keduanya dengan cara mendoakan, dengan cara meminta ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian bisa mengirim doa, mendoakan kedua orang tua kalian atau mendoakan orang tua kalian yang sudah pergi terlebih dahulu. Kemudian menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan juga sanak saudara. Maksudnya apa? Jika orang tua kalian sudah meninggal, jangan sampai kalian itu memutus hubungan kekeluargaan dengan paman atau dengan Pak D, dengan Bude, dan juga dengan keponakan-keponakan orang tua kalian yang lain. Karena itu sama saja dengan kalian itu bisa memutus tali silaturahim antara orang tua kalian dengan mereka. Kemudian melanjutkan cita-cita orang tua. Maksudnya melanjutkan cita-cita orang tua ini apa? Ketika semasa orang tua kalian itu hidup dan berharap kepada kalian untuk kalian tetap melanjutkan pendidikan, kalian harus tetap melanjutkan pendidikan dari lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, dan mungkin nanti ke perguruan tinggi harus tetap kalian lanjutkan karena memang itu cita-cita atau amanah dari kedua orang tua kalian. Nah, hikmah berbakti kepada kedua orang tua itu apa saja, Bu? Hikmahnya yaitu berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal soleh yang paling utama. Jadi kalian tahu amalan yang tidak akan pernah putus itu sampai kita meninggal, yaitu anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian apabila orang tua kita ridho dengan apa yang kita perbuat, maka Allah juga akan meridhoinya. Jadi setiap kali kalian akan melakukan aktivitas apapun, akan keluar rumah, akan bersekolah, akan pergi kemanapun, kalian harus izin kepada kedua orang tua kalian. Karena ketika mereka meridhoi, maka Allah juga akan ikut serta meridhoi kalian. Kemudian dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Jika kita melakukan sesuatu atau kita ada ujian atau apapun, ketika orang tua kita ikhlas, orang tua kita ridho dan kita didoakan, insya Allah juga apa yang kita alami pasti akan dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, kemudian dapat menjadikan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, mari kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Sekarang yaitu hormat dan patuh kepada guru. Seperti yang kita ketahui, guru itu adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu orang yang mengajarkan kita, mendidik kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, baik itu ilmu sosial, ilmu pengetahuan umum, ilmu agama, dan juga yang lainnya. Dan orang-orang yang sudah sukses, yang sudah memiliki jabatan-jabatan tinggi itu semuanya juga berkat jasa seorang guru. Ada hadis yang berbunyi, tuntutlah ilmu dan belajarlah untuk ilmu, ketenangan dan kehormatan diri, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita harus menghormati atau merendahkan diri kepada orang-orang yang sudah mengajarkan kita ilmu. Nah, tanpa seorang guru, tanpa jasanya guru, kita tidak mungkin bisa mengetahui berbagai macam ilmu, berbagai macam pelajaran-pelajaran yang bisa kita terima, baik itu pelajaran pengalaman pribadi atau pelajaran-pelajaran yang kita terima di dalam kelas. Nah, cara berbakti atau cara menghormati guru itu seperti apa? Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Jadi ketika bertemu seorang guru di jalan atau bertemu ketika di kelas, biasanya juga kan di kelas ketika akan memulai pelajaran kita mengucapkan salam terlebih dahulu dan juga menyapa ibu guru atau bapak guru. Kemudian yang kedua, mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Jadi ketika guru menerangkan di depan, kalian sebaiknya mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Jangan bergurau sendiri atau jangan bermain dengan teman-teman di sekitarnya. Kemudian menghormati dan memuliakan guru dan juga mengikuti nasihatnya. Kita menghormati guru bukan berarti di dalam kelas itu kita selalu hormat seperti ini, tidak. Jadi kita menghormati guru itu
dengan cara yaitu ketika guru sedang berbicara di depan, maka kita mendengarkan dan juga mengikuti nasihatnya. Ketika guru memberikan nasihat, anak-anak jangan begini, anak-anak jangan begini, tolong didengarkan. Kemudian yang keempat, mengikuti pelajaran dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh. Ketika guru sudah masuk ke dalam kelas, mulailah pelajaran tersebut dengan bersemangat dan bersungguh-sungguh. Karena apa? Jika kalian bersemangat dan jika kalian bersungguh-sungguh, maka seorang guru itu juga akan bersemangat juga, akan lebih senang mengajar kalian. Kemudian yang kelima, mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan guru di kelas. Ketika pulang dari sekolah, apa yang sudah kalian dapat dari seorang guru, apa yang sudah kalian terima di kelas, jangan sampai itu dibuang, jangan sampai dilupakan atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu diamalkan. Misalnya dengan kalian belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan, itu bisa disebut juga kalian mengamalkan apa yang sudah kalian terima, apa yang sudah kalian pahami di dalam kelas. Dan yang terakhir, takdim dan juga berperilaku sopan. Ketika di depan guru, jangan sampai duduknya itu kakinya diangkat-angkat, tidak boleh. Harus takdim. Ketika lewat di depan guru, menundukkan badan dan lain sebagainya. Nah, hikmah berbakti kepada guru itu apa saja? Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dan juga manfaat. Jadi ketika kita hormat, ketika kita patuh dan takdim kepada guru kita, beliau yang mengajarkan kepada kita itu merasa tenang, merasa ikhlas, kita juga menerimanya akan mendapatkan berkah dan juga manfaat. Akan lebih mudah menerima dan memahami pelajaran yang disampaikan. Jika ketika guru menyampaikan itu kok dengan perasaan yang bahagia, dengan perasaan yang ikhlas, kalian juga menerimanya dengan baik, memperhatikan dengan baik, maka itu akan membuat kalian lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir, akan selalu didoakan oleh guru. Guru akan selalu mendoakan murid-muridnya dan insya Allah diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu jelaskan dari awal hingga akhir dapat kalian terima dengan baik, bisa bermanfaat buat kalian dan juga menjadi berkah juga. Sekian untuk pertemuan pada hari ini. Apabila dari Ibu ada perkataan yang salah atau perkataan yang menyakiti hati kalian, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.